si bunda meleleh lagi, yang tadinya lost koneksi atau mungkin error dari perangkatnya ya. Error tadi, error. Seperti biasa tadi error ya, error dengan sendirinya. Sorry, tadi error. Anehnya kalau kita melihat sesuatu yang mulai begitu jelas, YouTube-nya error. Sorry, YouTube-nya error. Kita mulai ulang. Kita berada di Sumur Tua ya. Ini sangat mengesalkan sekali. Jadi kalau kita sudah mulai nampak sesuatu yang Begitu jelas sudah pasti error. begitu jelas error. Kita coba tunggu lagi di sini. Kita tidak menggunakan flash. Oke, bro coba duduk dulu. Oke, duduk dulu. Kita dengarkan di sini. Saya mendengar seperti ada suara seorang perempuan sedang berbicara. Ada yang dengar? Bro dengar ya? Dengar, jelas, sangat jelas. Suara perempuan sedang berbicara. Astagfirullahaladzim, di pojok. Astagfirullahaladzim, di belakang sana. Astagfirullahaladzim, ada gerakan di sini. Astagfirullahaladzim, maksudnya. Ada yang terbang tadi. Ada yang terbang dari sini menuju ke sini. Ada yang bergerak terbang tadi dari rumpunan pohon pisang ini tadi. Terbang ke sini. Oke, kita bergerak. Ya, kita akan coba cari sesuatu di sini. Di antara pohonan ini. Panik, benar-benar panik nih. Pengalaman ini yang benar-benar namanya pengalaman. Dan gak bisa ngomong
Oh, itu di atas. Astagfirullah. Kita cepat aja mas. Oke, bro, terus. Oke. Menjadi sumur tua karena saya pikir saya yang bakal nggak kuat, jadi saya minta untuk Mas Igun untuk pindah lokasi aja. Oke. Nah, nafasku. Nah, bro. Stay. Udah lanjut aja mas. Oke. Kita jalan lagi. Kita menyelesaikan rute. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan ke sekolahan. Bro, kuat? Aduh, senternya habis. Senter bro habis. Saya ganti baterai dulu. Senter bro drop. Suara mas belakang. Oke, kita mendengar suara wanita berteriak tadi. Ada yang dengar? Oke, ayam udah mulai berkokok. Tadi di arah sini kita mendengar ada suara perempuan berteriak. Oke, baterai saya mulai ada masalah. Di sini jelas banget tadi ada suara perempuan berteriak. Bateraiku mulai low. Kita melalui lapangan saja. Alhamdulillah, kita sudah sampai di lapangan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Di bangunan ini juga sering ada sesuatu yang ada beberapa orang bercerita mengalami melihat sesuatu yang berada di atas sana. Oke, bagaimana bro? Masih kuat? Apa mau pulang aja? Ini kita pulang aja lah. Oke. Kita udah dihadang kayak gitu mas. Dan Oke. ini baru pengalaman pertama kali aku lihat kayak gini mas. Oke. Pintunya terbuka di sini. Oke. Oke. Oke, coba stay gambarnya di sini. Sebentar. Ada yang berdiri di pojok belakang. Di pojok belakang, tengah, atas. Ada yang berdiri. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gede, maaf banget. Kondisi silakan banget. Itu tidak ada yang bisa. Ini pengalaman pertama saya melihat sesuatu yang menurut saya awalnya saya nggak bisa lihat seperti itu. Nampak banget ya. Oke. Stop dulu.
Oke, Kang Pur. Saya sudah berada di depan rumah Kang Pur. Ini buat teman-teman subscriber dan viewer yang lain, ini rumahnya Kang Pur. Subscriber kita yang berada di Jakarta. Katanya Kang Pur melihat rumahnya. Nih, Kang Pur. Sepi banget rumahmu, Kang Pur. Saya nggak pakai gimbal, bro. Katanya gimbalnya bikin ngaruh sama sinyal tadi, jadi goyang-goyang gini. Mulai muncul warna abu-abu putih gitu. Oke. Terus di dalam sana. Itu di sana tuh terusnya kita nggak muter, jadi kita di sana tuh dan langsung di alami. Kamar kurang stabil, memang kayak gemetaran banget nih. Jujur aja gemetaran banget. Ini saya kayak gini. Berani sebutin sekarang ya. Ini bisa sebutin ini pengalaman gini loh, pengalaman saya mau bisa ngomong apa lagi. Oke, bro, istirahat dulu. Atau mau pulang, bro?
Astagfirullah. Oke, kita akan coba bercerita ya mengenai pohon pisang. Di sini aja, bro. Nongkrongnya di sini aja, jangan di depan rumah saya. Oke, sambil lihat barangkali dapat sesuatu di belakang sana. Dingin banget padahal di sini ya. Kok ini panas banget rasanya. Luar biasa panas banget, bro. Muter-muter. Pengalaman pertama ya, bro. Pengalaman pertama ini saya bisa dilihatin, dan di situ saya percaya bahwa itu ada. Yang awalnya dari awal saya nggak pernah lihat, dan mungkin ini ikutan saya yang ketiga ya. Iya. Ikutan yang ketiga. Dan dapat pengalaman berharga bagi saya. Oke. Bisa melihat seperti itu. Dan mungkin Bima, saya mengucapkan jujur aja masih panik aku di situ tadi. Iya. Mungkin Mas Ibun bisa jelaskan lah ke subscriber Mas Ibun juga bahwa apa yang saya lihat itu seperti sosok satu, yang pertama wanita, dan yang kedua itu yang jelas banget saya langsung ketakutan dan mendekat Mas Ibun, itu putih, pocong ya. Itu pocong jelas banget, saya lihat jelas banget itu. Pas saya bilang itu di pojok Mas, kayak gitu. Itu jelas banget itu pocong. Dan di situ saya udah langsung ngeblank, benar-benar ngeblank. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya di situ saya fokus untuk ayo kita cepat kayak gitu. Nah, jujur saja saya nggak bisa untuk mengendalikan diri di tempat, jadi saya pengennya cepat-cepat selesai dan cepat balik ke rumah kayak gitu. Dan dari tadi jalan pun bau busuk dan bau wangi pun itu saya cium terus, saya rasa terus nyampe di belakang sekolahan itu saya sebenarnya ngerasa bau wangi dan bau busuk itu berganti-gantian. Dari semenjak di pertengahan saya lihat sesuatu itu, saya udah mulai bau wangi, bau busuk di situ udah mulai, dan saya nggak berani ngomong apa-apa. Oke. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Oke, Bro Iksan. Jadi segala sesuatu yang Bro Iksan tadi lihat semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena segala apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu semua adalah kehendak Allah. Jadi apa yang Bro Iksan dapatkan malam hari ini semoga menjadi pembelajaran, makin meningkatkan kualitas ibadahnya, Amin. tingkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meskipun Bro Iksan dari kecil ngaji, sekolah dan sebagainya itu sudah diajarkan bahwa yang gaib itu ada. Iya, benar. Ya, jin itu ada. Namun pastinya di dalam diri Bro Iksan itu akan tetap muncul sebuah keraguan-raguan. Ini memang upaya setan agar Bro Iksan itu lari daripada keyakinan tentang adanya jin. Itu seperti itu.
Nah, jin itu bisa berupa apa saja, bisa menjadi apa saja. Jadi sekarang tambah yakin, Iya emang. tambah kuat. Jangan tinggalkan sholat, jangan banyakin hal-hal kosong, itu kayak gitu. Kok rame ya jalanan. Jadi intinya, apapun yang Bro Iksan lihat malam ini, jadikan itu sebagai penguat, penambah keyakinan, penambah keimanan ya. Yes, kayak gitu aja lah. Ini pengalaman yang luar biasa. Pengalaman, benar pengalaman buat saya. Oke ya bro, jadi di sini setiap kita ada partner, ada rekan yang ikut kemudian mendapatkan sesuatu penampakan atau apapun itu, kita kembalikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak merusak akidah, agar tidak merusak keyakinan dan juga keimanan. Tujuan dibuatnya konten video ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, bahwa kita tidak hidup sendirian, kita berada di dunia nyata, namun Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan jin. Mereka hidup di antara kita dalam dimensi yang berbeda. Mereka bisa juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tergantung bagaimana kita mensikapi, menghadapi dan memahaminya. Akan berbeda sudut pandangnya pada setiap orang, pada setiap kejadian. Namun sekali lagi, jangan menjadikan suatu rasa takut ini secara terus-menerus. Takut secara sesaat itu wajar, itu manusiawi. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya, kita senantiasa berdoa memohon perlindungan kepadanya agar kita semua diberikan perlindungan dan dijauhkan dari segala godaan setan yang terkutuk. Itu seperti itu. Kemudian kembali ke cerita ya, namun sekali lagi untuk pohon pisang yang berbuah, ini adalah sebuah cerita mitos, sebuah cerita di masyarakat, entah itu mitos atau benar. Konon ini seperti ini, namun sekali lagi ini hanyalah sebuah cerita ya. Kebenarannya bagaimana, saya sendiri hanya mengambil sebuah cerita yang turun-temurun diberikan kepada kita, warga masyarakat itu pasti punya sejarah, punya kisah, punya cerita. Itu kisah yang sudah sangat lama, mungkin hanya saya yang punya kisah ini, dan saya akan membagikannya ke teman-teman, tapi jangan menjadikannya sebagai acuan atau referensi ya. Begini, pada beberapa tahun yang lampau, di mana saya waktu itu masih kecil, belum masuk pendidikan SD, itu ada seorang perempuan yang meninggal dunia pada saat melahirkan. Itu seperti itu. Kalau orang zaman dulu hamil, kemudian melahirkan itu kan belum ada bidan, belum ada puskes. Sekalipun ada itu biasanya warga desa, warga kampung kalau hamil itu tidak melakukan sebuah cek seperti layaknya orang hamil zaman sekarang. Pada waktu itu dia hamil, melahirkan seorang anak perempuan. Setelah lahir kemudian dia duduk di kursi. Ini adalah kesalahan secara teknis di mana orang sehabis melahirkan itu tidak dibolehkan duduk, harus agak rebahan gitu, tapi dia duduk. Ini secara ilmiahnya ya. Tapi kembali lagi ini sudah menjadi ketentuan dan kuasa Allah bahwa memang umurnya itu sampai di situ. Persis setelah melahirkan duduk, kemudian dalam keadaan duduk. Jadi dikira oleh keluarganya bahwa dia itu sedang kelelahan karena habis melahirkan. Ternyata setelah dicek dia sudah meninggal dalam kondisi duduk. Kemudian gegerlah pada waktu itu tentang seorang perempuan yang melahirkan anak perempuan juga, kemudian meninggal dalam posisi duduk dan dimakamkanlah pada hari itu juga. Kemudian mulai muncul banyak hal aneh di sekitar wilayah di mana
perempuan ini meninggal. Adanya muncul penampakan, ada muncul sesuatu yang menyeramkan dan sebagainya. Lalu dipanggillah orang pintar agar mengurangi penampakan-penampakan yang bermunculan di sekitar wilayah tersebut. Dan kemudian ditangkaplah oleh seorang pintar atau paranormal, mungkin bahasanya seperti itu. Namun sosok ini menolak keras untuk dilakukan pemindahan. Dia menolak keras sekali. Dan di dalam diskusi antara paranormal dengan makhluk ini, dia menanyakan bayinya. Itu seperti itu. Terus seperti itu. Sesosok perempuan ini terus menanyakan, di mana bayiku? Itu kalau pakai bahasa Indonesia ya. Tapi dia menggunakan bahasa sini. Lalu oleh orang pintar ini dia dibawa ke sebuah buah pohon pisang. Dan di bawah pohon pisang itu dia disuruh menunggu. Tunggulah di sini. Apabila pohon pisang ini berbuah, maka akan keluar jantung. Ya, jantung, bunga pisang. Jantung pisang itu yang warna merah. Di sanalah bayimu berada. Beginilah yang dilakukan oleh paranormal tersebut pada sosok yang terus mencari-cari sesosok anaknya. Dan dari sinilah mulai muncul sebuah gambaran. Ketika ada pohon pisang yang berbuah, maka di bawahnya itu ada yang sedang menunggu untuk menanti sesuatu yang pernah dijanjikan oleh paranormal itu kepada makhluk tersebut. Begitu bro ceritanya. Jadi di sini cukup menjadi sesuatu yang ya mengerikan juga ya. Jika pada malam hari kita berjalan kemudian menemukan sebuah pohon pisang yang berbuah, terlebih masih ada jantungnya, belum terlepas, itu bisa dipastikan di bawahnya ada sosok yang sedang menunggu. Itu adalah sebuah kisah yang saya dapat, yang saya dengar dari orang tua saya, di mana kejadian itu terjadi pada waktu saya masih belum masuk SD, di mana pada waktu itu penalaran saya tentu belum bisa secara ilmiah atau secara logis seperti sekarang ini. Dan itu cukup menancap di dalam memori saya, sehingga terus muncul ketika kita jalan menemukan pohon pisang. Itu ada sedikit gambaran tentang hal-hal tersebut. Itu seperti itu. Namun sekali lagi, jangan pernah menjadikan ini sebagai suatu rujukan apapun. Ini adalah sebuah cerita yang saya dapat dari orang tua saya, dan kejadiannya pada waktu itu saya belum masuk SD, di mana penalaran saya belum bisa memahami kisah seperti ini. Kemudian ketika saya tumbuh dewasa, mulai mengulang kembali cerita ini, memahaminya dengan logika saya, ada masuk akalnya. Karena orang yang meninggal ketika melahirkan itu sangat penasaran pastinya, karena dia sedang ingin sekali melihat bayi. Dan setiap wilayah pasti punya cerita sendiri untuk hal-hal seperti ini yang akan menimbulkan sebuah cerita dan sebagainya. Ya, saya tidak akan pernah memaksa siapapun untuk percaya pada apa yang kami lihat, apa yang kami ceritakan, apa yang kami gambarkan di dalam video ini. Poin dan intinya dalam video ini saya adalah untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa kelak kita itu akan mati. Dan ketika kita sudah mati nanti, yang akan menemani kita di alam kubur adalah segala amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita kebanyakan buruknya, niscaya yang menemani kita di alam kubur itu hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan dan menyeramkan. Terlepas dari bahasa bahwa adanya siksa kubur. Tentu saja siksa kubur itu jauh lebih pedih, jauh lebih menakutkan, jauh lebih menyeramkan. Namun, untuk menyampaikan sebuah pesan tentang siksa kubur, itu akan sangat sulit sekali sampai kepada orang yang kita beritahukan. Karena yang bicara kita bukan siapa-siapa. Kita orang biasa, menyampaikan sesuatu perkara seperti itu tentu saja tidak mudah. Karena seorang kiai, seorang ustadz, seorang ulama
Semuanya sudah menceritakan tentang betapa pedihnya siksa kubur. Dan di luar sana banyak sekali orang yang menolak atau tidak bisa menerima pemahaman seperti ini. Apalagi saya yang cuma seorang mekanik, mau menyampaikan tentang perkara seperti ini tentu saja tidak akan bisa diterima. Jadi kita bawa teman-teman semuanya ke sana. Melihatnya saja kita sudah ketakutan, apalagi kita akan berada di sana. Itu inti dan poinnya. Ya. Jadi tujuannya dasarnya adalah satu. Kita ingin membawa kepada semua pemirsanya bahwa kita itu akan mati. Jadi takutlah pada kematian, dalam arti takut kita mati tanpa membawa sebuah bekal amal yang baik. Jadi takut bukan berarti takut mati. Memang ada ajaran jangan takut mati. Mati itu adalah suatu ketentuan, betul. Tapi takutlah mati apabila kita belum. Janganlah kita mati tanpa membawa sesuatu yang harusnya kita bawa, yaitu amal. Amal yang baik. Itu yang ingin kita sampaikan. Kita tidak ingin mempertontonkan sesuatu yang akan mengubah akidah. Kita tidak ingin memperlihatkan sesuatu yang akan merusak keyakinan dan keimanan. Justru kami ingin menunjukkan kepada teman-teman semuanya, perkuatlah iman, perkuatlah akidah, tingkatkan ibadah kita. Karena apa? Kehidupan setelah mati itu ada. Apakah kita setelah mati kemudian dikubur terus tidak ada apa-apa? Menurut saya tidak. Akan ada banyak hal yang harus kita pertanggungjawabkan di alam kubur atas perbuatan-perbuatan kita nanti. Itu seperti itu. Kalau saya ngomong sampai menceng, ngomong sampai berbusa, adanya siksa kubur, adanya sesuatu yang sangat menyeramkan di alam kubur apabila kita mati dengan membawa segala amal buruk, tentu kata-kata saya tidak akan diterima. Karena saya bukan siapa-siapa. Jadi langsung saja kita menggunakan metode yang langsung kita perlihatkan kepada teman-teman. Jika untuk melihatnya dalam keadaan hidup, melihat sebuah alam kubur, kita dari luar saja sudah ketakutan. Bagaimana nanti kalau kita sudah mati dan benar-benar berada di sana? Itu yang ingin kita sampaikan. Namun sebuah usaha, sebuah perjuangan, sebuah penyampaian kebenaran kepada umat manusia, sebuah penyampaian nasihat kepada sesama, kita akan mendapatkan suatu halangan. Salah satunya adalah manusia-manusia yang berupa setan, ataupun setan-setan yang berupa manusia. Sebagaimana hater yang ada di dalam channel kita malam hari ini, itu adalah setan-setan yang berwujud manusia. Mereka berusaha mengelabui kita. Mereka berupaya membuat kita itu tidak percaya pada apa yang sesungguhnya itu sangat menakutkan. Itulah. Jadi teman-teman subscriber semuanya pada malam hari ini jangan terpancing, jangan terjebak pada hater. Mereka adalah setan yang berwujud manusia. Coba bayangkan, kalian berada duduk di rumah saja di belakang kamera, di belakang layar ponsel. Kita yang jalan saja sudah ketakutan. Apalagi nanti kalian akan mati di sana selama bertahun bahkan berpuluh tahun. Sangatlah mengerikan sekali. Itu seperti itu. Acara kita bukan acara sok-sokan. Acara ini bukan untuk saling adu kejagoan, adu keberanian, itu bukan. Saya bukan paranormal. Saya bukan dukun yang bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti ini. Ya. Dan menurut saya orang yang kafir paling kafir itu adalah dukun. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, hadis, dan penyampaian pengajian. Janganlah kau datangi dukun. Sholatmu selama 40 hari tidak akan diterima. Hanya mendatangi dukun saja, sholat kita tidak diterima. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membenci dukun. Itu seperti itu. Sekali lagi, saya bukan paranormal. Saya bukan dukun. Saya cuma orang biasa. Saya cuma bengkel di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Itu kayak gitu, bro. Jadi kalau ada yang nonton rame ini, itu, dan sebagainya, silahkan. Biarkan saja. Mohon kepada seluruh teman-teman subscriber, biarkan.
jangan menyambangi. Setan yang berwujud manusia. Jadi nikmati saja tontonan malam hari ini, jangan membalas komentar para hater. Itu setan yang berwujud manusia. Mereka berupaya membawa kita ke dalam jebakan dosa. Biarkan mereka menikmati dosanya sendiri. Mereka sedang berupaya mengajak kita untuk terlibat di dalam dosa tersebut, untuk saling mencaci, saling memaki, saling menghina, menebar fitnah, dan sebagainya. Ini adalah dosa-dosa yang sangat sulit kita hindari. Jangan sepelekan dosa fitnah, jangan sepelekan dosa caci maki. Itu seperti itu. Setan ini akan sangat bergerak aktif di dalam manusia-manusia seperti ini, mengajak orang untuk terus mengembangkan sebuah caci maki, mengadu domba antar sesama manusia dengan logikanya, dengan bahasanya, dengan intelektualnya. Ingat, setan itu akan lebih cerdas dalam perkara fitnah. Setan itu akan jauh lebih pandai dalam perkara caci maki, menghina sesama manusia. Ketika ada manusia yang coba mengingatkan manusia lainnya agar kembali ke jalan yang benar, mengingatkan tentang adanya kematian, setan akan sangat berusaha keras agar manusia ini segera dijauhkan, ditinggalkan, jangan didengarkan manusia seperti ini. Itu setan berupaya seperti itu. Dan setan-setan itu sudah mengalami sebuah perkembangan. Setan mengalami kemajuan sebagaimana manusia. Mereka berwujud, mereka nampak cerdas, mereka nampak rasional, mereka nampak logis, dan mereka sangat masuk akal di dalam pola pikir manusia. Setan seperti ini yang sangat berbahaya. Kata-katanya sangat pandai, tata bicaranya sangat bagus, seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran yang hakiki. Mereka seolah menunjukkan suatu kebenaran yang nyata, yang tidak bisa ditolak oleh akal. Sebagaimana digambarkan pada beberapa cerita pada zaman dahulu, setan akan jauh lebih maju ketika bertemu dengan orang yang memiliki pola pikir jauh daripada Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan itu akan terus mengedepankan logika tanpa memikirkan sesuatu yang gaib. Padahal sesuatu yang gaib itu tidak bisa ditembus dengan logika. Sebagaimana disampaikan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Biarlah yang gaib menjadi rahasiaku, dan akan kuberitahukan sedikit saja kepadamu tentang hal-hal yang gaib. Sekiranya itu akan menjadi penguat imanmu. Itu yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Namun para setan-setan ini yang berupa manusia akan berusaha keras membuat logika teman-teman yakin bahwa apa yang disampaikan di dalam firman ini adalah bohong. Apa yang disampaikan di dalam kajian ini adalah bohong. Itu tidak benar. Itu seperti itu. Oke bro, kayak gitu saja. Intinya, buat teman-teman subscriber semuanya, ambil baiknya, ambil hikmahnya. Itu yang paling penting. Jangan jadikan video ini sebagai perusak akidah. Jangan jadikan video ini sebagai pengerusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat pada malam hari ini sebagai suatu penguat bahwasanya yang gaib itu benar-benar ada, bahwasanya jin itu benar-benar ada. Meskipun seluruh penonton sejak kecil, sejak mulai nalar, sejak mulai belajar sudah diajari tentang adanya jin. Tapi percaya atau tidak, di dalam diri setiap kalian pasti muncul sebuah keraguan-keraguan tentang keberadaan mereka. Inilah upaya setan, agar kalian hilang keyakinan-keyakinan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi, segitu saja dari saya. Terima kasih banyak pada kesempatan malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur, mendapatkan manfaat, mendapatkan sebuah pemandangan baru yang makin menguatkan kita. Salam santun, salam hormat saya untuk seluruh teman-teman subscriber seiman seagama. Buat teman-teman yang beragama lain mungkin ada yang menonton pada kesempatan malam hari ini, semoga bisa mengambil pelajaran yang sama. Kayak gitu saja dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.